Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Halo, bagaimana kabarnya? Masih semangat dan sehat-sehat kan? Semoga anak-anak tidak bosan dan masih senang mengikuti pembelajaran dari jauh. Anak-anak, marilah kita berdoa agar COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu secara langsung seperti harapan setiap orang. Amin. Anak-anak, masih ingat kan? Kemarin kita belajar tentang identifikasi dan simpulan isi teks pidato persuasif. Masih ingat kan anak-anak? Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya. Apa itu anak-anak? Yaitu masih teks pidato persuasif dengan kompetensi dasar 1. Menelaah struktur teks pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan atau dibaca. 2. Menelaah ciri-ciri kebahasaan teks pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan atau dibaca. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Siswa dapat menelaah struktur teks pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan atau dibaca. 2. Siswa dapat menelaah ciri-ciri kebahasaan teks pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan atau dibaca. Anak-anak, ini sekarang saya terangkan kaitannya dengan seluk-beluk pidato persuasif. Yang pertama, struktur teks pidato persuasif. Nah, struktur teks pidato persuasif terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama, pembukaan teks pidato persuasif. Pembukaan teks pidato persuasif meliputi A. Salam pembukaan. Nah, salam pembukaan anak-anak harus disesuaikan dengan kondisi agama pendengar agar tidak menimbulkan permasalahan. Contoh, salam pembukaan. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jika pendengarnya beragama Islam. 2. Bisa juga menggunakan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Yang ketiga, contohnya bisa menggunakan salam sejahtera atau salam bahagia dan lain sebagainya. Paham anak-anak? Kita lanjutkan yang kedua urutannya, yaitu ucapan penghormatan atau sapaan hormat kepada para tamu atau pendengar. Ucapan penghormatan urutannya biasanya orang yang dianggap paling tinggi jabatannya, baru dilanjutkan atau diikuti yang jabatannya lebih bawah atau rendah. Nah, saya berikan contoh anak-anak. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah. 2. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru. 3. Yang saya hormati karyawan-karyawati. Dan yang keempat, yang saya sayangi anak-anak kelas 7, 8, dan 9. Paham anak-anak? Itu contoh saja. Kemudian yang C, ucapan puji syukur kepada Tuhan. Ucapan puji syukur yang disampaikan juga sama dengan pembukaan, harus sesuai dengan kondisi agama pendengar. Saya berikan contoh yang secara umum. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan atau Allah yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan hidayahnya yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Itu hanya contoh. Kemudian urutan yang berikutnya D, pendahuluan atau pengantar atau latar belakang atau judul. Nah, yang saya sampaikan sebagai contoh kaitannya dengan judul. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato dengan judul Narkoba Perusak Generasi Bangsa. Nah, itu tadi anak-anak kaitannya dengan pembukaan. Kemudian yang kedua anak-anak, yaitu isi atau inti atau pembahasan pidato.
Pembicara menjelaskan secara detail atau lengkap dan jelas informasi kepada pendengar. Nah, saya berikan contoh penggalan isi teks pidato. Dunia remaja adalah dunia yang penuh teka-teki, penuh misteri, romantika, penuh dengan gejolak dan problema. Mereka masih mencari jati diri dan idola yang belum pasti, berpikir pendek dan penuh emosi. Mereka mudah terpengaruh oleh arus yang menyesalkan. Nah, itu contoh sepenggal isi teks pidato. Kemudian bagian pidato yang ketiga, penutup pidato. Nah, penutup pidato merupakan bagian akhir dari sebuah pidato. Penutup pidato terdiri dari 1. Kesimpulan secara ringkas dari materi yang disampaikan. 2. Saran, harapan atau imbauan. 3. Ucapan terima kasih. 4. Permohonan maaf. Yang terakhir 5. Salam penutup. Nah, anak-anak, saya berikan contoh, nanti anak-anak bisa membuat contoh sendiri, yaitu contoh penutup pidato pemilihan pengurus OSIS baru. Demikianlah hasil pemilihan pengurus OSIS yang hari ini. Semoga dengan terbentuknya pengurus OSIS yang baru, kegiatan siswa dapat diaktifkan kembali. Harapan saya, kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Tak lupa, pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah menyempatkan hadir pada acara pemilihan pengurus OSIS. Akhir kata, apabila saya selaku panitia mempunyai kesalahan atau kekurangan, atau ada kata dan perilaku yang kurang berkenan di hati hadirin, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah anak-anak contoh pidato penutup pidato persuasif. Kemudian materi yang kedua, anak-anak, ciri-ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Nah, ciri-cirinya meliputi A. Adanya kalimat aktif. Nah, kalimat aktif ini mempunyai ciri 1. Subjeknya melakukan perbuatan. 2. Objeknya dikenai perbuatan. 3. Predikatnya berawalan me atau ber. 4. Jenis kalimat aktif ada yang transitif, maksudnya predikatnya bisa diikuti objek. Yang kelima, kalimat aktif intransitif. Nah, predikatnya tidak bisa diikuti objek, namun bisa diikuti pelengkap atau keterangan. Nah, biasanya berpola SPOK atau SPK. S itu subjek, P itu predikat, O itu objek, K itu keterangan. Nah, keterangan itu macam-macam. Yang B, kata tugas. Nah, jenis kata tugas itu ada 1. Preposisi atau kata depan. Nah, itu bisa berupa di atau ke atau dari. Yang kedua, konjungsi atau kata penghubung atau kata sambung. Contohnya dan, jika, setelah, dan lain-lain. Yang ketiga, anak-anak, artikula atau kata sandang. Nah, contohnya si, sang, para, dan lain sebagainya. Berikutnya, anak-anak, interjeksi atau kata seru. Contoh, wah, amboi, bah, insya Allah, dan lain-lain. Berikutnya, partikel penegas. Adakah, adapun, dan lah. Yang berikutnya adalah kosakata emotif. Kata emotif merupakan makna emotif, makna yang berhubungan dengan emosi atau perasaan. Contohnya senang, sedih, takut, setia, dan lain-lain. Pastinya anak-anak bisa memberikan contoh yang lain. Yaitu yang ke C, kosakata emotif. Kemudian berikutnya sinonim, yaitu kata-kata yang mempunyai makna sama atau hampir sama. Contoh sinonim makna sama, sangat bersinonim dengan amat, setelah bersinonim dengan sesudah, karena bersinonim dengan sebab.
Mengapa dikatakan makna sama? Karena kata-kata itu bisa saling menggantikan dalam digunakan satu kalimat. Kemudian yang kedua, contoh sinonim makna hampir sama. Contohnya, baik itu bisa bersinonim dengan bagus, elok, cantik, indah, permai. Nah, kata-kata ini dikatakan hampir sama karena tidak bisa digunakan dalam satu kalimat. Masing-masing mempunyai tempat dalam kalimat sendiri-sendiri. Kemudian berikutnya, kata benda abstrak atau tidak nyata atau tidak ada wujudnya. Contoh, hobi, tugas, jiwa, pesona, ide, ilmu, dorongan, pekerjaan, kemampuan, dan lain sebagainya. Paham anak-anak? Nah. Kosakata emotif. Saya ulang kembali. Kata emotif merupakan makna emotif, makna yang berhubungan dengan emosi atau perasaan. Contohnya senang, sedih, takut, setia, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak paham dengan penjelasan saya? Harapan saya semoga anak-anak paham. Demikianlah pembelajaran jauh pada hari ini. Terima kasih. Jangan lupa tetap berdoa, taati protokol kesehatan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.